warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas berkat dan rahmatnya lah kita diberi kesehatan sampai pada detik ini. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang menantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, balik lagi bersama saya Muhammad Fadli Adimi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang macam-macam najis dan cara membersihkannya. Jadi kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya najis. Najis itu sesuatu perihal yang menghalangi ketika kita ingin melaksanakan ibadah. Makanya kita diwajibkan untuk bersuci. Berikut ini yang saya akan bahas adalah mengenai tentang macam-macam najis dan cara membersihkan najis tersebut. Oke, najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang najis ringan, ada yang najis sedang, dan ada yang najis paling berat. Yang dinamakan najis ringan itu adalah najis mukhafafah. Yang kedua najis sedang, yaitu najis mutawassithah. Dan yang ketiga yakni najis berat atau kasta paling tingginya di najis adalah najis mughalladhah. Jadi najis ini kudu kita bersihkan kudu kita bersihkan ketika kita ingin melaksanakan ibadah. Yang pertama ada najis mukhafafah. Apa sih najis mukhafafah itu? Jadi najis mukhafafah adalah najis dengan kasta paling ringan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yakni air kencing anak laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Bagaimana cara membersihannya, Kak? Oke, cara membersihkan najis mukhafafah ini cukup mudah. Cukup kita kecilkan air saja. Misalnya di sini najisnya, kita kecilkan seperti ini. Itu sudah hilang. Sudah dianggap tidak najis lagi. Atau lebih mudahnya, kalau emang kalian ingin lebih mudah, kalian ambil air di gayung, disebarkan di tangan yang terkena najisnya. Dah bersih. Oke, kita lanjut ke kasta najis kedua, yakni najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis sedang. Contohnya seperti apa, Kak? Jadi najis mutawassithah itu contohnya seperti kotoran manusia maupun hewan. Yang kedua darah. Yang ketiga bangkai dan lain-lain. Nanah itu termasuk itu najis mutawassithah. Cara pembersihannya bagaimana? Cara pembersihannya yang pertama, kita hilangkan dulu zat yang najisnya tersebut
baru kita siram dengan air. Atau banyak nih yang terjadi di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti di teras depan rumah, halaman rumah, di teras kan biasanya tempat kita untuk duduk-duduk tuh. Nah itu biasanya kan ada kotoran hewan kayak seperti ayam. Itu tidak sembarangan teman-teman cara membersihkannya. Jadi cara pembersihannya itu kudu ada tata caranya teman-teman. Bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama, misalnya ada di teras rumah di keramik. Apa langkah utama yang kita lakukan untuk membersihkan najis tersebut? Kita ambil tisu atau kertas. Selanjutnya, langkah apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita bersihkan dulu zatian najisnya itu. Kita bersihkan zatian najisnya menggunakan kertas atau tisu itu, atau daun lah. Kita bersihkan dulu sampai zatian najisnya ini hilang dari pandangan mata kita. Lalu setelah hilang kita cium aromanya. Hilang nggak nih? Pertama aroma, baunya. Yang kedua rasanya. Dan yang ketiga ya zatian najisnya itu hilang apa belum. Kalau sudah hilang, baru kita seborkan air. Setelah yang kayak seperti rasa, aroma, dan warnanya ini sudah hilang, baru kita bersihkan, baru itu suci. Kan banyak salah kaprah tuh di masyarakat tentang membersihkan najis mutawasito ini. Biasanya orang-orang membersihkan najis berbentuk ini tuh dengan caranya, Masya Allah, tinggal diseburkan air saja. Hati-hati, kalau Anda menyeburkan air langsung sebelum zatian najisnya ini hilang, itu membuat satu teras itu menjadi najis. Ini perlu diketahui supaya tidak menjadi najis tuh satu teras tuh. Jadi langkah-langkah itu sangat penting untuk menghilangkan najis mutawasito ini. Ingat, yang pertama dihilangkan dulu zatian najisnya itu dari pandangan mata kita. Bau dan rasanya dan warnanya ini sudah hilang. Yang dirasa, yang dicicip, cium aja baunya. Sudah hilang nih semua ini, baru kita bersihkan menggunakan air. Dan yang terakhir adalah najis mughalladhah. Apa sih najis mughalladhah itu? Najis mughalladhah adalah najis yang terdiri atau yang berasal dari anjing dan babi. Anjing air liurnya, babi semuanya. Anjing kalau bulunya kering itu nggak apa-apa dipegang, cuman kalau bulunya basah baru najis. Kalau babi semuanya najis. Itu cara pembersihannya bagaimana kak? Cara pembersihannya dengan cara yang pertama, kita seborin air misalnya kena di tangan sebanyak 7 kali. Yang kedua sebanyak 7 kali nih, salah satunya menggunakan tanah yang suci menurut mazhab Imam Syafi'i. Ingat, yang ini cara pembersihan najis mughalladhah dengan cara kita ambil air, sebor sebanyak 7 kali atau siram sebanyak 7 kali. Salah satu yang menggunakan tanah yang suci, sebor lagi sampai bersih, udah cukup membersihkan najis mughalladhah itu. Oke guys, poin-poinnya pembersihan najis. Yang pertama najis mukhaffafah, mutawasito, dan mughalladhah. Mungkin cukup videonya di sini. Mungkin nanti kita kembali lagi dengan tema-tema yang berbeda. Jika ada
kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.